Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 201020205009. Saya dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut teori kolerasi, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Teori ini mengatakan bahwa kita baru dapat berbicara tentang dalam arti sesungguhnya jika ada kolerasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Jika kita periksa naskah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada pasal-pasal yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negara. Hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, yaitu pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya pendapatan pajak yang dasar, maka pembiayaan pengelolaan negara akan terhambat.
Pajak menyumbang sekitar 7,63% pendapatan negara. Jadi, pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Selanjutnya yaitu B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap pengusaha, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di masa horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan memperoleh hak, walaupun pada kenyataan bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dan hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Kewajiban pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Yang pertama yaitu warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34 termasuk di dalamnya dalam hak asasi manusia dan kewajiban manusia. Itulah mengapa alasan diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Yumita Sakinah. Kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumita Sakinah, NIM 20502022 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu Amanda Putri. Saya akan menjelaskan poin yang C yaitu tentang menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, penegakan hak asasi manusia dilaksanakan di dunia barat atau Eropa oleh seorang ahli filsuf yang bernama John Locke pada abad ke-17. Beliau menyebutkan bahwa ada hak-hak dasar atau hak-hak alamiah yang dimiliki oleh tiap individu. Di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkehidupan bebas, hak untuk memilih dan sebagainya. Kemudian perkembangan selanjutnya, hak asasi manusia ini, tentang munculnya hak asasi manusia ini ditandai dengan tiga peristiwa. Yang pertama ada Magna Carta. Magna Carta ini adalah perjanjian antara Raja Inggris dengan kaum bangsawan, di mana jaminan itu diberikan oleh Raja Inggris kepada kaum bangsawan dan keturunannya, karena pada saat itu kaum bangsawan membiayai biaya pemerintah
kerajaan pada saat itu. Jadi jaminan ini diberikan sebagai balasan gitu karena pembiayaan pemerintah. Jaminannya berupa hak untuk tidak dipenjarakan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan antara rakyat Amerika dengan penjajahan Inggris, sehingga negara Amerika menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Dan yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah perang yang terjadi antara rakyat Prancis dengan rajanya sendiri. Karena pada saat itu rajanya memerintah dengan sewenang-wenang dan bersifat absolut, sehingga revolusi ini menghasilkan 3 pernyataan. Yang pertama ada Yang pertama ada persamaan, yang kedua ada kesamaan, dan ketiga ada persaudaraan. Seiring berkembangnya waktu, sehingga konsep pemahaman dari HAM ini berkembang menjadi 4 konsep. Yang pertama itu kebebasan. 4 konsep kebebasan. Yang pertama ada kebebasan dalam beragama yang disebut dengan freedom of religion. Yang kedua ada kebebasan dalam berbicara dan berpendapat yang disebut dengan freedom of speech. Yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan yang disebut dengan freedom of want. Dan yang terakhir ada kebebasan dari ketakutan, freedom of fear. Sehingga sampai saat ini hak asasi manusia itu diakui di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri pemahaman hak asasi manusia ini dijadikan sebagai tatanan nilai, norma, dan juga acuan dalam berkehidupan. Yang kedua ada sumber sosiologis. Tuntutan hak asasi manusia ini di sumber sosiologis bisa disebutkan ada 2 pemahaman. Yang pertama itu muncul karena kita mendapati suatu keadaan yang memprihatinkan. Mengapa demikian? Karena setelah runtuhnya masa Orde Baru, bukannya kehidupan yang demokratis yang kita dapatkan, melainkan kekuasaan yang oligarki. Maksudnya adalah kekuasaan itu berpusat pada sekelompok elit kecil gitu, sehingga sebagian besar rakyat tidak mendapatkan kekuasaan, wewenang, dan juga pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah karena munculnya kebencian antar sosial budaya, dan ini juga timbul atau terjadi pasca runtuhnya masa Orde Baru, di mana bukan hanya konflik antar fanatik Orde Baru dan reformasi saja, tetapi konfliknya juga meluas ke antar suku, antar rakyat, antar agama, begitu, sehingga memunculkan tuntutan antar hak-hak individu dan antar masyarakat, bisa disebut dengan gotong royong. Yang ketiga yaitu sumber politik. Hal yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia di sumber politik adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada saat itu terjadi tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat, dan pada saat itu disampaikan oleh para pemuda, khususnya mahasiswa. Beberapa tuntutannya ini adalah berisi tentang yang A, mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang B itu penghapusan dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi yang adil, kebebasan pers, dan perwujudan demokratis. Tuntutan ini
terjadi karena ada anggapan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada saat itu belum memenuhi landasan kehidupan yang demokratis dan hak asasi manusia belum terlalu dihormati, sehingga selain itu tubuh undang-undang ada beberapa pasalnya juga memiliki multitafsir, sehingga dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan kekuasaan yang sewenang-wenang dan bisa saja menyebabkan KKN, itu anggapan waktu itu, sehingga terjadi beberapa tuntutan gitu di sumber politik, sehingga muncullah tuntutan hak-hak akan individu dan masyarakat pada saat itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.